Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Sulawesi Tengah? Senang sekali saya Muhammad Rifaldi bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Anak Takwa. Nah, seperti biasanya di program Anak Takwa ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari Ustadz Narjun Bahmid. Nah, saat ini saya sudah bersama adik-adik dari MTS Negeri 1 Kota Palu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Siap belajar? Siap. Nah, ada siswanya? Tentu hanya ada gurunya, ada ustadznya. Hari ini kayaknya sepadan sekali dengan siswa-siswanya, hijau-hijau ya. Kok nggak bilang sama saya biar saya ganti warna hijau juga, Ustadz? Ada biru muda, ada biru laut. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Pencernaan walaupun lancar? sakit, ya. Lancar, cuma kaki agak bengkak ya. bengkak. Rematik dan Asam urat. asam urat. Insya Allah kita doakan sehat-sehat selalu, Ustadz Ya, ya. amin, insya Allah. Ustadz, hari ini tentunya kita sudah semangat untuk belajar Al-Quran dan juga mendengarkan kisah dari Ustadz. Hari ini mau bahas kisah apa gini, Ustadz? Kisah tentang seorang anak yang soleh, lebih mengutamakan sholat ibadahnya ketimbang ibunya. Wah. Nah, ini sama juga dengan tadi. Ini namanya Juraij. Juraij ini salah seorang hamba Allah, ahli ibadah. Ahli ibadah. Di zaman pada waktu di zaman Yahudi. Iya. Waktu itu. Jadi dia ini dia sudah lupakan semua yang lain-lainnya. Dunia sudah tidak dia ingat lagi ya. Sampai ibunya saja dia tidak perhatikan lagi. Berarti semata-mata Ya, tujuannya ibadah. ibadah saja dia. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh mementingkan ibadah pribadi secara egois, tetapi kita juga perhatikan secara muamalah. Iya. Utamanya ibu atau ayah kita. Berarti dalam kisahnya ini dia ngapain, Ustadz? Apakah dia hanya sholat aja kerjanya? Ya. Jadi dia waktu itu dia sholatnya, tiba-tiba ibunya datang memanggil, dia tidak lakukan. Oh. Dia lebih pentingkan soal ibunya memanggil, Juraij, bapak dia tidak ada. Ibunya kesal. Iya. Kok ini anak bagaimana ya? Yang seharusnya dia lepas dulu sholat itu lebih utama kepada orang tua. Iya. Karena sholat itu kan ada waktu yang lain, bisa tenggang waktu. Oke. Ya, itu lebih dimat. Jadi ini satu contoh cerita bahwa kita nanti jangan seperti si Juraij. Juraij. Oh ya, Juraij ya, bukan Jirayut. Nah, jadi Juraij. sebentar nanti bagaimana prosesnya Juraij ini sehingga dia akan mendapatkan dampak negatif pada dirinya sendiri akibat tidak menghiraukan ibunya. Nah, ini pasti kita penasaran dan saya juga banyak akan muncul pertanyaan ini, Ustadz, di kisah ini tentang bagaimana seorang anak yang hanya fokus dengan ibadahnya tapi tidak fokus dengan ibunya. Nah, bagaimana nanti ada ayat-ayat Al-Quran juga menerangkan tentang kita kan tugasnya kita untuk ibadah, Ustadz. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Kita kan ditugaskan untuk ibadah. Nah, itu bagaimana nanti perkara kisahnya. Tapi kita belajar dulu, Ustadz. Nah, ini sudah ada di papan tulis, kayaknya makin hebat nih kayak materinya. Materinya ini tentang ungkapan lafzul jalalah. Oke. Ini sangat penting bagi seorang presenter, seorang moderator, pemandu acara. Ini sangat penting. Nah, jadi justru karena penting, maka di dalam pembelajaran bimbingan anak takwa di TVRI Sulawesi Tengah dibimbing oleh Ustadz Narjun Bahmid, Ustadz TVRI. Ustadz TVRI. Iya. Ini perhatikan ya, kita belajar sekarang ya. Siap belajar? Siap. Dari mana ini? MTS. Siapa nama ke sekolahnya? Ibu Haja Rusdiana MPD. Oh, jadi sekarang kita belajar. Pemirsa juga para pegawai syara selalu saya tekankan, pegawai syara ini penting sekali. Yang pimpin imam, yang pimpin tahlil, baca doa-doa, berzanji, ini penting sekali. Ba'azan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalah. Lafaz, ikut. Lafaz pada kata yang tinggi. Yaitu Allahu. Sama-sama. Allahu. Nih, coba. Allahu. Allahu. Jadi Allah jangan diangkat bibir, hanya lidah. Allahu. Oh iya. Sebab kalau dia salah sebut, kalau dia aula pertama. Kalau aula juga itu gedung besar. Gedung besar. Jadi perlu diperbaiki. Nah, sekarang caranya terbagi dua.
Ada namanya tafkhim, sama-sama. Tafkhim. Tafkhim, bacaan ditebalkan. Hmm. Yang kedua, tarqiqun, bacaan yang ditipis. Tipiskan. Tarqiqun, sama-sama. Tarqiqun. Contohnya di sini nanti. Lihat. Bagaimana dia tafkhim, bagaimana tarqiq. Jawabannya, kapan dia tafkhim? Apabila lafzul jalalah ini didahului oleh huruf yang berharakat fathah maupun dhamma. Oke. Maka dia harus tebal. Contoh. Ini lu, berarti Rasulullah. Sama-sama. Rasulullah. Paham? Pemirsa? Kemudian ini fathah toh? Innallaha. Sama-sama. Innallaha. Jangan innaullaha. Iya. Paham? Syahidallahu. Ya. Syahidallahu. Nanti kalau kita wakaf, nggak usah baca hu-nya. Langsung syahidallah. Sama-sama. Syahidallah. Ini anak-anak MTSN ini paling pintar. Betul itu Ustadz ya. Bukan cuma ini, pengaruh gurunya pintar juga. Iya dong. Guru-gurunya kalau saya lihat kemarin waktu saya datang, cerdas semua. Jadi ikut juga anak-anaknya ikut cerdas ya. Luar biasa. Rahmatullah. Sama-sama. Rahmatullah. Ingat itu. Yang salah. Rahmatullah. Salah. Astaghfirullah. Sama-sama. Astagfirullah. Allah. Astaghfirullah. Nah, kalau di latihan di azan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar lah. Tidak boleh. Oh, salah Ustaz ya. Itu namanya tafhim Ditebalkan. tebalnya sama dengan bibirnya Ustadz. Tebal. Tapi bagus pengucapannya Ya. juga jelas ya. Harus dong. Jelas sebening gelas. Kelas. Ini tarkik, tipis. Nah, bagaimana dia tipis? Ketika huruf sebelum lafzul jalalah ini berharakat Kasrah. seperti ini. A'udzubi. Zubillah. Oh ya ya. A'udzubillah. Sama-sama. A'udzubillah. Pemirsa, begitu ya? Jangan billah. Oh iya iya Nggak iya, boleh. ya, nggak boleh ya. Memang ini Salah dapat ya. ilmu ini. Iya dong, harus dapat ilmu. Jadi Sudah. anak takwa ini selain siswanya, penonton, presenternya juga dapat ilmu. Ini dapat Habis ilmu. ini kalau saya nggak laku jadi presenter, jadi imam aja di masjid Ustadz. Kalau dia tidak jadi presenter, saya bawakan senter. Oh iya, biar terang hidupnya ya. Bismillah. Sama-sama. Bismillah. Ini hari-hari orang baca ini. Bismillah. Salah. Salah ya. Paham ya? Min amrillah. Jadi bayangkan guru agama juga saya mintakan, guru agama di semua level pendidikan Iya. harus diajarkan, utamanya TK. Betul. TK itu banyak salahnya. Bismillah. Jadi anak-anak juga tak bawa-bawa. Iya, sampai besar Ustadz ya. Makanya juga saya sarankan, kalau boleh ini guru-guru agama di TK, di SD itu harus ditatar. Yang menatar itu Ustadz TVRI. Mardhatillah. Sama-sama. Mardhatillah. Ini lain lagi bahasanya. Ini lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hari-hari nih. Iya. Bismillah dengan alhamdulillah hari-hari orang sebut. Fi dinillah. Mengerti? Sudah paham? Paham. Jadi memang bagus sekali ya kita belajar. Ini ucapan-ucapan yang tiap hari kita, kalimat-kalimat yang Iya. tiap hari kita ucapkan. Sangat penting. Bismillah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Jadi perlu sangat penting sekali kita harus belajar bagaimana cara pengucapannya dengan benar dan jelas. Kita lanjut kisah Ustadz. Kisah. Tadi Juraij ini luar biasa karena ibadahnya. Tapi sungguh luar binasa karena tidak menghargai ibunya. Iya. Dia sholat, toh. Allahu Akbar, datang ibunya. Anggaplah ini ibunya. Juraij, panggil, Juraij. Juraid, Oh, bismillah. Juraid. Nah, ceritanya orang Palu ini anunya ibunya. Kesal ibunya. Oh, Oh, nambong utang Juraid ini.
kau nanti akan diakhiri hidupmu dengan fitnah. Seperti apa Fitnah itu, Ustaz? nanti akan digoda oleh seorang wanita. Begitu, ini doanya ibunya Doanya tadi. ibu ya. Nah, tunggu bagianmu. Kau tidak hiraukan saya, tunggu bagianmu. Saya doakan kamu nanti akan di akhir hidupmu akan mendapat Fitnah. fitnah. Utamanya seorang wanita datang untuk menggoda dirimu, dan mengaku dia hamil karena engkau yang mengambilinya. Wah. Itu. Ada kisah selanjutnya Ustadz ya. Ya, Kita tahan dulu. Kita mau dengarkan puisi yang akan dibawakan oleh adik-adik dari MTS Negeri 1 Kota Palu. Siapa yang mau berpuisi? Oke, saya kasihkan mic-nya dulu. Ya, boleh dia. Oke, namanya siapa? Dea Ayu Rahmadani. Dia siapa? Dea. Ya, Dea kelas Ayu. berapa? Kelas 7E. Kelas 7. Cita-citanya nanti kalau gede jadi apa? Ustazah. Ustazah, Masya Allah. Jadi betul sekali ya. Tepat datang di Anak Takwa, belajar mengaji sama Ustadz Narjun, jadi ustazah. Amin. Amin. Oke, silakan baca puisinya, Dek. Karena kita tidak meninggalkan sholat. Karena kita tidak lagi baca Al-Quran. Karena kita tidak lagi berzikir. Karena kita tidak lagi berdoa. Karena kita bermusuhan. Karena kita saling prasangka buruk. Karena kita tidak saling memaafkan. Malapetaka akan hilang, musibah tak akan terjadi lagi. Andai kita sholat, baca Al-Quran, zikir dan berdoa. Andai kita saling memaafkan, andai kita senang bersedekah. Andai kita menyayangi sesama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini bagus sekali Ustadz puisinya. Introspeksi diri. Ini teori sebab akibat. Ya. Kalau ada asap, apa gimana? Kalau ada api, pasti ada asap. Kalau kita bertanya kenapa sampai terjadi banyak musibah di negara kita, di tempat kita, introspeksi diri dong. Jangan salahkan Allah kenapa menurunkan Betul. banjir, gempa bumi, ya Ustadz ya. Ustadz menulis puisi itu terinspirasi dari mana Ustadz? Dari ada kejadian lalu. 28 September. Saya melihat mayat-mayat yang bergelimpangan, yang anehnya kok bajunya sudah lapas semua. Iya ya, betul ya. Bagaimana hempasan air itu? Sangat Semua kuat telanjang sekali budak. ya. Nah ini yang perlu kita sadari, introspeksi diri bahwa setiap apa yang terjadi di muka bumi ini tentunya pasti ada sebabnya. Zoral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nampak kerusakan di muka bumi karena Tangan-tangan manusia. Iya. Mengerti? Mengerti. Sebelum kita lanjut kisah, kita belajar lagi dulu Ustadz. Perjelas lagi dong. Ya. Jadi kita praktik baca semua. Yang satu juga buka dulu. Buka maskernya, boleh. Nah, sama-sama. 1, 2, 3. Kasih suara. 1, 2, 3. Rasulullah. Begitu. Terus. Innallah. Terus. Jangan syahidau. Iya. Nanti ada waw di sini. Syahidallah. Sama-sama. Syahidallah. Jadi bibir tetap, hanya lidah ke atas. Tiga. Rahmatullah. Ini lagi. Astaghfirullah. Nah, juga saya luruskan, jangan astago. Iya. Karena ini bukan huruf kol-kolah. Kol-kolah. Astaghfirullah. Nah itu. Ini lidah. Seperti anu juga ya Ustadz ya, seperti di surah Al-Fatihah ghairil Ya, dia seorang maghdub. maghdubi. Jangan Ya? dikolok-kolokkan. Karena ini lidah. Apa yang kita perintahkan semua sebab dia lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang. Iya. Tak berbekas kata-kata dan seterusnya. Ini lagi. Ini boleh ikut audisi Ustadz ini ya. Lihat. Oke, lanjut. A'udzubillah. Nah, ini juga. A dengan U. Iya. Jangan AU. AU. Oke. AU. Bismillah. Terus baca sendiri. Min amrillah. Tahu. Mantap.
belum berapa detik sudah pintar. Ini kalau saya jadi gurunya saya bangga ini Ustadz bawa anak-anak secerdas ini. Ini karena gurunya soalnya. Iya. Nah, tadi saya yang seperti tapilu, mardotil. Jadi ini dengar itu, karena ini Dewan Hakim. Iya. Mardotillah. Sama-sama. Terus. Alhamdulillah. Pernah ceritanya, alhamdulillah. Seorang istri yang setia dengan suaminya, ketika suaminya keluar malam, habis isya, dia pulang 1 jam, dia baca ini. Alhamdulillah. Seorang ibunya kalian di rumah itu, dia lihat papa keluar. Tapi kira-kira ini papa datang jam-jam 12, dia baca, bukan ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Dia datang lagi papamu, siang. Besok pagi datang, dia bilang, innalillahi. 3. Iya, berarti harus diperhatikan pemirsa yang ada di rumah ya. Terkadang memang kita mau cepat-cepat akhirnya tidak tepat dalam pengucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, itu Sehingga harus diperjelas, harus dipermantap dan perindah bacaannya. Baru mulutnya orang yang ahli tajwid mengaji itu di dalam kubur itu akan mengeluarkan cahaya. Masya Allah. Ya? Nanti cerita terlalu panjang. Nanti diceritakan. Tapi sebelum kita lanjut kisah Ustadz, kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan rahmat dan hari ini ada yang berdoa. Oh, ada yang berdoa. Siapa yang berdoa? Oh. Oke, sini. Ya. Namanya siapa? Pakai pelantangnya. Ya. Terus di Korea. Ya. Siapa? Atarfa Rifat Arkana. Atafari. Atarfa Rifat 1 meter Arkana. namanya. Kelas berapa, Dek? Kelas 7E. Kelas 7E. Nanti kalau besar cita-citanya jadi apa? Insya Allah jadi polisi. Polisi. Jangan jadi polisi tidur. Silakan berdiri, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inna Nas'aluka nas'aluka iman daiman Amin. warizqon wasain Wasian terus wasian wa ya. amalan makbulan. Makbulan. Ya Allah, Tuhan kami mohon iman yang tetap, Amin. rezeki yang luas, Amin. pengalaman yang diterima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga diterima ya. Karena memang manusia itu punya iman yang naik turun, Ustadz. Iya. Bagaimana supaya iman kita tetap di atas ini, Ustadz? Pertama, jangan lepas kendali antara hablum minallah tadi, Iya. secara vertikal. Yang kedua, horizontal. Dengan sama manusia harus dengan awalnya senyum, Senyum. sapaan, salam, Iya. sedekah. Nah, sama kayak kisah tadi pemirsa ya dan adik-adik semua. Tadi Ustadz katakan di awal tadi bahwa si anak ini tidak lagi memperdulikan dunianya. Iya. Pokoknya semata-mata hanya ibadah kepada Allah. Nah, itu bagaimana sebenarnya Ustadz? Apakah diperbolehkan atau kita juga harus menyeimbangkan Ya, boleh. semuanya? Harus diimbangi. Iya. Jadi di situ wabtaghi fi ma ataakallah darul akhirah. Hendaklah kita mencari membangun rumah di akhirat wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa juga dunia kita bangun. Iya. Harus keseimbangan. Jadi habis sholat baca doa, tinggalkan dulu masing-masing profesi nelayan, Iya, mencari pelayan, ikan. guru, masing-masing. Masing-masing. Ya, tidak boleh kita melupakan dunia ini. Bagaimana bisa sholat kalau tidak ada baju? Iya, betul. Mengerti? Mengerti. Dan Cerita. akhirnya tadi Ustadz gimana ceritanya? Oh, cerita. Setelah di akhir itu? Karena kekesalan seorang ibu, Mm-mm. dipanggil dia lebih mengutamakan dia punya sholat. Akhirnya ibu doakan tunggu bagianmu. Tiba-tiba di tempat itu datang seorang wanita keluar dari rumah itu. Dia mengaku saya hamil. Dia mengaku hamil. Yang menghamil siapa? Jadi masyarakat semua mau lobrak itu rumah, Iya. hancur semua rumahnya si Juraid ini. Terpas Juraid bilang Allah yang tahu. Iya. Tanya sama anak yang lahir. Siapa yang? Oh, bukan saya, bukan papa saya ini. Saya laki-laki lain. Nah, itu penyebabnya. Jadi walaupun dia memang berbuat baik pada saat itu, tapi fitnahnya berjalan karena akibat dia lalai dengan ibunya. Menyakiti. Makanya tidak boleh kita menyakiti ibu ya. Iya. Menyakiti Jadi harus ayah. seimbang Ustadz ya, seimbang untuk urusan akhirat kita dan seimbang juga untuk urusan dunia kita. Jadi tolong. Kita kesimpulan dong Ustadz untuk mata pelajaran kita, untuk pelajaran kita hari ini. Pemirsa di rumah, saya selalu tekankan para pegawai syara. Iya. Harus banyak belajar. Jangan hanya ditekuni sesuatu yang dimiliki.
lebih ditingkatkan. Kami ini semakin mencari ilmu, semakin tidak tahu apa-apa. Iya. Karena ilmu sama dengan mata air. Jadi kesimpulannya juga lafzul jalalah ini dua bacaannya, yaitu tafkhim apabila lafzul jalalah didahului oleh fathah maupun dhamma harus makumba dalam bahasa Kaili Tebal. Jadi ini Rasulullah contoh. Syahidallah, kemudian tarkik. Kalau dia didahului dengan huruf yang berharakat kasar Iya. seperti billahi, millahi, maka harus tipis. Tipis. Itulah lebih kesimpulan. Oke, paham adik-adik ya? Insya Allah apa yang diberikan sama Ustadz hari ini bisa diserap sama kita semua. Dan pemirsa yang ada di rumah juga akhirnya bisa tahu membedakan bagaimana cara membaca yang tebal dan cara membaca yang tipis. Dan tentunya di kalimat-kalimat yang selalu kita gunakan di sehari-hari dan dalam sholat kita. Kita berdoa semoga Ustadz selalu dipanjangkan umur, amin. Diberikan kesehatan, rezeki yang Amin. luas, banyak, sehingga bisa Amin. dibagi-bagikan kepada kita-kita yang ada di sini ya Ustadz ya. Baik pemirsa yang ada di rumah, akhirnya Anak Takwa hari ini selesai. Saya Muhammad Rifaldi berterima kasih mewakili Ustadz dan adik-adik semua telah menyaksikan program Anak Takwa. Kita bertemu lagi di Anak Takwa berikutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan qasidah seperti biasa. Iqra kitabak, Iqra kitabak, Iqra kitabak laylan wa nahara. Bacalah kitabmu, bacalah Al-Quran, bacalah siang dan malam, engkau selamat. Amin. Amin. Mendapat rahmat, Amin. berkat syafaat, Amin. dunia akhirat. Baca-baca Al-Quran, kitab suci kalamullah. Kitab Al-Quran kita baca sekali, Pasti baca berulang kali. ayo baca, dibaca, dibaca, berulang kali. Insya Allah kita semua naik. Naik haji. Amin ya rabbal alamin.